teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas salah satu yang sering ditanyakan kepada saya, yaitu bagaimana cara melepas lilitan ular piton. Dan ketika digigit ular piton yang ukurannya besar, lebih dari 2,5 meter atau 3 meter, itu bagaimana cara melepaskannya. Nah, kali ini saya akan membahas nih teman-teman, cara melepaskan lilitan ular piton. Dan di sini saya mempunyai contoh ular pitonnya nih teman-teman. Ntar kita ambil dulu ularnya. Oke, jadi ini ular pitonnya. Oke, cat, gua karib cat. Ularnya sangat besar sekali teman-teman, monster nih ularnya. Wah. Dan ini ularnya masih di dalam karung. Jadi saya belum sempat keluarin ini ular karena baru tadi pagi teman-teman. Jadi ini ular dapat dari hibahan tetangga desa saya teman-teman. Jadi ada ular piton masuk ke pemukiman warga. Dan diamankan teman-teman, diamankan sama warga sekitar. Lalu dibawa ke sini nih, dibawa ke rumah saya nih teman-teman. Karena di sana katanya pada takut katanya. Dan ini ularnya lihat. Oh. Besar banget teman-teman. Oh, kepalanya juga. Oh. Kepalanya juga 4 jari tangan saya nih teman-teman. Oh. Jumbo. Nah, kita coba keluarkan karena menghandle ular yang panjangnya lebih dari 3 meter itu tidak boleh sendiri teman-teman, bisa membahayakan kita. Nah, di sini saya ditemenin sama cuman 1 orang, sangat besar sekali tuh teman-teman. Lihat, kepalanya pun lihat. Nah, ujung ekornya ini 3 meter lebih teman-teman, 3 meter lebih. Nah, bagaimana sih cara ketika kita dililit ular piton nih teman-teman? Jadi cara melepaskan ular piton ketika kita dililit, yang paling utama kita pegang ekornya dulu terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi kita pegang ekornya terlebih dahulu, lalu tarik sesuai urutan lilitannya teman-teman. Tarik. Nah, seperti ini. Terus tarik. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan sampai ketika kita dililit ular piton, kita mengangkat terlalu tinggi. Karena yang paling bahaya dari lilitan ular piton ini ketika melilit leher kita teman-teman. Ketika dia melilit badan kita atau di area atas, kita harus melindungi leher teman-teman. Jadi seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ada yang minum. Nah, jadi lindungilah leher kalian, karena yang terpenting itu adalah leher, karena dia bisa memutus nyawa kita di bagian leher teman-teman. Jadi kalaupun dia melilit kaki, tenang, jangan panik. Kuncinya jangan panik teman-teman. Karena ular piton ini tidak bisa meremukan tulang. Nah, banyak orang yang bilang ular piton kalau udah melilit bisa meremukan tulang. Itu mitos teman-teman. Enggak. Ular piton ini nggak bisa meremukan tulang, cuman dia hanya melemaskan otot-otot kita ketika kita dililit teman-teman. Nah, jadi ketika ular piton ini merasa terancam, dia akan melilit bagian yang terjangkau oleh tubuh piton ini. Kita coba lepaskan sesuai urutan ekornya nih teman-teman. Nah, seperti ini, lihat dia mangap. Nah, tuh, lihat giginya. Fokus kencot. Fokus. Oke. Nah, jadi seperti ini nih teman-teman. Nah, tuh. Jadi caranya jangan panik dan pegang ekornya terlebih dahulu, lalu kita putar sesuai urutan badannya teman-teman.
dia akan terus melilit kaki saya karena berada di jangkauan tubuh ular tersebut. Nah, ini adalah ininya nih, pupnya nih teman-teman. Coba lihatin dan. Ini pup ular. Nah, pup ular ini dia akan mengeluarkan pup ketika si ular ini benar-benar merasa terancam teman-teman. Jadi pertahanan diri ular ketika benar-benar terpojok atau merasa terancam, ular ini akan mengeluarkan pup atau cairan dari ekornya nih teman-teman. Nah, lihat dia akan melilit lagi. Tuh. Oke, mungkin kita masukin aja ini ular karena saya pun udah mulai lemes nih kaki saya. Kita coba masukin aja dulu ke karung lagi karena saya udah mulai lemas nih. Oke. Gimana butuhnya? Lihat teman-teman. Cara memasukkannya pun seperti ini, harus ekornya dulu karena kalau kepalanya dulu pasti dia akan jelalatan keluar teman-teman. Ekornya dulu terlebih dahulu. Oke. Dan ini beratnya hampir 10 kilo lebih nih teman-teman. Panjangnya 3,5 meter kalau tidak salah ini. Nah, Masya Allah ada lepas ini. Mulai deui. Nah, ini. Ntar dia berusaha keluar lagi. Dia akan melilit tangan saya teman-teman. Nah. Okay. Nah, sudah seperti ini sudah aman nih teman-teman. Tinggal kita tali. Mana tadi tali? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara ketika kita dililit ular piton, intinya jangan panik dan lepaskan lilitan sesuai lekuk badannya teman-teman. Jadi pegang dulu ekornya, lalu kita lepaskan sesuai lilitannya teman-teman. Nah, dan satu lagi, bagaimana cara ketika digigit ular piton dan ular piton itu menggigit kita nempel di tangan nih teman-teman atau mengunci di tangan. Caranya sangat mudah. Ketika kita digigit ular piton di tangan atau di area tubuh atau di kaki, dia mengunci, mengunci. Nah, kita celupkan saja ke kolam atau dikasih air mulutnya, bagian kepalanya yang menggigit, dikasih air, maka dia akan lepas sendiri teman-teman. Nah, kalaupun kita lagi di hutan dalam posisi darurat, kita bisa memakai air minum kita dibanjurin ke yang kena gigit, maka dia akan lepas sendiri teman-teman. Jadi begitu teman-teman, ketika kita menangkap ular piton jangan mengangkatnya terlalu atas karena dia akan melilit jangkauan tubuh kita yang paling dekat, terutama leher nih teman-teman. Jadi ketika dia mau melilit leher kita, kita harus lindungi leher kita teman-teman. Jadi sistem ular piton ini dia akan melilit dulu, lalu dia akan menelannya bulat-bulat. Dia akan melemaskannya dulu si tubuh mangsanya, lalu dia akan memakannya bulat-bulat teman-teman. Jadi ini pun ular masuk ke pemukiman warga, dan ketika dia masuk ke pemukiman warga jangan salahkan ular tersebut, karena ular tersebut ke pemukiman warga dia hanya mencari bangsa teman-teman. Dia hanya survive, dan di alamnya pun dia sudah mulai kehilangan tempat tinggal karena mungkin alamnya sudah rusak atau sudah banyak sekali pembangunan yang pesat. Jadi ular ini dia akan bertahan hidup dan mencari makan ke pemukiman warga. Soalnya di pemukiman warga itu sangat banyak sekali makanan dia, terutama jenis ayam, tikus, terus kambing, banyak sekali di pemukiman warga. Makanya dia akan masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan teman-teman. Jadi jangan pernah sesekali kalian menyalahkan ular ini masuk ke pemukiman warga. Jangan pernah sesekali kalian menyalahkan ular ini, karena ular ini dia hanya bertahan hidup, dia hanya mencari makan teman-teman. Karena di alamnya dia sudah tidak mendapatkan makan, karena alamnya pun
sudah mungkin sudah rusak. Jadi ular ini masuk ke pemukiman warga dan konflik dengan warga. Jadi di daerah saya pun di sini masih banyak ular seperti ini, ular-ular yang sering konflik dengan warga. Makanya di video saya selalu membahas video tentang ular yang masuk ke rumah, ular yang sering konflik dengan warga. Kemarin ada ular cicak yang sering sekali masuk rumah, dan ini ular piton ini salah satu ular yang cukup sering masuk juga ke daerah saya. Nah, oke. Jadi sekali lagi jangan salahkan ular ketika ular masuk ke dalam rumah, teman-teman ya. Jadi dia hanya bertahan hidup, hanya mencari makan, teman-teman. Dan ketika ada ular masuk ke dalam rumah kalian, silahkan kalian hubungi yang ahli, hubungi yang bisa nangkap ular, yang ahli lah di sekitar kalian. Hubungi, biarkan dia ditangkap dan dirilis ke tempat yang lebih aman. Dan saya pun ini akan rilis di tempat yang aman, yang jauh dari pemukiman warga, dan ada sumber makanannya di situ. Yang terpenting adalah sumber makanannya, ada sumber makanannya di tempat perilisan tersebut. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih yang telah menonton, terima kasih yang telah menyimak penjelasan saya, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah bahan bakar saya, teman-teman. Oke, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.